Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Putri Maharani dengan NIM 223200111018 dari program studi ilmu hukum. Di sini saya akan mempresentasikan cara menanggulangi pencemaran air dan pencegahannya untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Eriska Ginalita Putri, SHMH, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Lingkungan. Baik, kita langsung saja kepada presentasinya. Next. Ada topik pembahasan. Di sini yang pertama saya akan membahas latar belakang, yang kedua penyebab pencemaran air, yang ketiga dampak pencemaran air, yang keempat tips mencegah terjadinya pencemaran air, dan yang terakhir ada cara menanggulangi pencemaran air. Yang pertama ada latar belakang. Persoalan air telah menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Saat ini, untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar saja sudah cukup sulit. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Begitupun dengan kuantitasnya. Alhasil, berbagai cara menanggulangi pencemaran air pun terus dilakukan. Topik yang kedua ada penyebab pencemaran air. Yang pertama ada limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, dan yang ketiga ada tumpahan minyak laut. Topik yang ketiga ada dampak pencemaran air. Secara umum, dampak pencemaran air terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada dampak terhadap kehidupan biota air, yang kedua dampak terhadap kualitas air, yang ketiga ada dampak terhadap kesehatan, dan yang terakhir ada dampak terhadap estetika lingkungan. Topik yang keempat yaitu cara menanggulangi pencemaran air. Di sini ada dua cara untuk menanggulanginya. Yang pertama pembuatan kolam stabilitas. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai, kolam. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Yang kedua ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, yang kedua ada secondary atau treatment pengolahan, yang kedua treatment pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Dan yang terakhir ada tips mencegah terjadinya pencemaran air. Yang pertama, menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. Yang kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga, memperluas gerakan penghijauan. Yang keempat, tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. Yang kelima, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Nah, ini ada salah satu contoh kasus pencemaran terjadi di perairan pantai utara Serang, yaitu di Kecamatan Tirtayasa. Padahal di pantai tersebut itu warga setempat mengandalkan Sungai Ciujung untuk keperluan mandi dan kebutuhan lainnya, seperti pengairan bagi tambak, sehingga setelah terjadinya pencemaran tersebut, hasil tambak menjadi tidak optimal. Secara kimiawi, pencemaran telah terjadi di Sungai Ciujung karena air sungai sering menjadi hitam dan mengeluarkan bau menyengat.
Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan, jagalah air di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran air. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.